Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat malam kepada kakak sekalian dan saya ucapkan pula banyak terima kasih kepada Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan kakak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi kami pada malam ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang diantaranya ada saya sendiri, Esma Arianti, sebagai moderator. Yang kedua, ada penanggung jawab materi, yang di mana ada Adriansyah, Afifah Fadila, Siska Widianti, Christine Garsela, Astrid Simbolon, Muhammad Duta. Lalu ada juga untuk sebagai notulensi, yaitu Ahmad Bayhaqi, serta penanggung jawab pertanyaan, yaitu Adi Nugroho. Seperti yang kita ketahui bahwa kita semua telah mengalami kejadian besar beberapa tahun ke belakang, yaitu pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 sampai 2023. Banyak sekali perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang gulung tikar bahkan melakukan berbagai kebijakan efisiensi untuk menekan budget mereka dan hal ini pun juga terjadi di Five Hotel Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Karena hal inilah kami mengangkat judul penelitian yaitu analisis perkembangan ekonomi di bidang perhotelan pasca COVID-19 dengan studi kasus Five Hotel Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, saya persilahkan kepada Afifah Fadilah untuk mempresentasikan mengenai apa tujuan penelitian dari yang telah kelompok 5 diskusikan serta apa yang melatar belakangi kelompok 5 ini mengangkat tema tersebut. Kepada Afifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Risma. Bisa di tujuan penelitian. Yang pertama, mengevaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat okupansi dan tren perjalanan secara keseluruhan. Yang kedua, strategi yang diterapkan untuk meningkatkan tingkat okupansi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjangkau segmen pasar utama dalam upaya meningkatkan tingkat okupansi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital seperti online travel agent dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas serta penjualan kamar. Dan yang terakhir, yang kelima, mengevaluasi efektivitas berbagai promosi dan kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap industri perhotelan termasuk di Indonesia. Kemudian Five Hotel Gatot Subroto menghadapi banyak tantangan dalam upaya mengembalikan okupansi hotel selama dan setelah pandemi COVID-19. Hal ini termasuk persaingan yang semakin ketat dengan hotel lain, perilaku pelanggan yang lebih mengutamakan kesehatan dan keamanan, serta keterbatasan anggaran untuk kampanye pemasaran. Selanjutnya, industri perhotelan khususnya Five Hotel Gatot Subroto harus menemukan segmen pasar yang tepat dalam upaya meningkatkan tingkat okupansi. Peran teknologi dalam menjangkau pasar potensial pun menjadi semakin penting di era digital yang semakin berkembang. Selanjutnya, salah satu strategi lain yang dapat diterapkan oleh Five Hotel Gatot Subroto ialah program loyalitas, yang dimana meningkatkan hubungan antara pelanggan dan pihak hotel. Lalu perubahan perilaku pelanggan yang terjadi setelah masa pandemi COVID-19, seperti fleksibilitas dalam pemesanan hotel,
preferensi terhadap tingkat kebersihan dan kesehatan menjadi penyebab industri hotel perlu merubah strategi operasional dan pemasaran mereka. Lalu yang terakhir, hotel perlu mengambil atau mengadopsi strategi yang kreatif dan inovatif seperti menawarkan layanan yang ramah lingkungan dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berbasis teknologi. Saya kembalikan kepada moderator Risma Arianti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Afif Fadilah yang sudah menjelaskan secara rinci ya tentang tujuan penelitian kelompok 5 serta apa sih yang melatar belakangi kelompok 5 ini mengambil tema tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah yang akan dibawakan oleh Andriansyah. Kepada Andriansyah saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Risma Arianti. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah bagaimana mengevaluasi dampak pandemi terhadap tingkat okupansi dan tren perjalanan secara keseluruhan. Nah, mungkin di sini kita bisa mengamati penurunan jumlah pengunjung ataupun tamu yang menginap di hotel selama pandemi ini. Ini bisa dianalisa melalui data okupansi, data bulanan ataupun tahunan yang menunjukkan penurunan drastis pada puncak pandemi. Nah, yang kedua mungkin dalam perubahan referensi perjalanan. Signifikan dalam tren perjalanan terjadi pada saat COVID-19 ini seperti peralihan dari perjalanan internasional ke perjalanan domestik. Banyak orang lebih memilih liburan di area rumah ataupun perjalanan wisata alam ke air terjun maupun ke wisata gunung ataupun pantai. Nah, kedua, bagaimana strategi yang diterapkan untuk meningkatkan tingkat okupansi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, mungkin dalam jangka pendek, diskon dan promosi itu menarik tamu hotel agar dapat menawarkan diskon besar ataupun paket building untuk periode tertentu seperti staycation, liburan di dekat rumah. Nah, ada juga yang kebijakan pembatalan fleksibel, mungkin mengurangi ketidakpastian dalam pemberian fleksibilitas dalam pembatalan ataupun perubahan jadwal dan pemesanan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tamu. Nah, mungkin untuk jangka panjangnya bisa misalnya menawarkan ruang kerja yang nyaman untuk wisatawan yang bekerja, workstation ataupun fasilitas pertemuan untuk segmen bisnis. Nah, yang kedua mungkin memperkenalkan fasilitas baru seperti area outdoor yang nyaman, kolam renang yang bagus, ataupun spa untuk menarik tamu yang mencari pengalaman baru. Nah, untuk rumusan masalah ketiga, bagaimana sih mengidentifikasi dalam menjangkau segmen pasar utama dalam upaya meningkatkan tingkat okupansi? Nah, mungkin dalam satu hal dalam segmen ini, wisata domestik dalam situasi pasca pandemi kemarin, wisatawan domestik lebih mudah dijangkau karena pembatasan perjalanan internasional. Hotel perlu menyasar tamu yang mencari liburan di dekat area rumah ataupun staycation. Nah, mungkin wisata kesehatan dan alam, tamu yang lebih menarik pada wisata alam, retreat ataupun wellness tourism yang mengutamakan kesehatan fisik dan mental. Nah, untuk poin keempat dalam rumusan masalah ini, bagaimana manfaat teknologi digital seperti online travel agent dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas serta penjualan untuk kamar ataupun ruangan lainnya. Mungkin kita bisa menerapkan platform OTA ataupun seperti tiket.com, Traveloka, dan booking.com, Agoda, dan lain-lain. Dan untuk media sosial juga kita bisa manfaatkan Instagram maupun email marketing. Nah, untuk poin kelima ini adalah bagaimana sih mengevaluasi efektivitas berbagai promosi dan kampanye pemasaran yang telah dilakukan. Kita bisa menganalisa hasil kampanye menggunakan alat analitik ataupun melacak hasil dari setiap kampanye pemasaran seperti peningkatan pemesanan ataupun lonjakan trafik pengunjung ke situs web hotel kita. Alat seperti Google Analytics ataupun platform analitik sosial media dapat memberikan wawasan terhadap efektivitas kampanye kita. Dan mungkin survei kepuasan tamu juga bisa meningkatkan, melakukan survei pengumpulan feedback dari tamu yang menginap untuk mengetahui apakah promosi tertentu mengaruhi keputusan mereka untuk memilih hotel kita. Hasil survei ini bisa memberikan informasi terhadap kita untuk meningkatkan kualitas layanan strategi promosi ke depannya untuk hotel kita sendiri.
Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator Risma Arianti. Baik, terima kasih kepada Andriansa yang telah menjelaskan mengenai rumusan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Kepada Mbak Siska, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya saya akan membaca tentang pembahasan pertumbuhan ekonomi di masa COVID, yaitu dapat dilihat pada grafik terjadinya penurunan drastis pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak COVID yang menyerang Indonesia di akhir dan terjadi puncaknya di awal tahun 2021. Ini dialami oleh seluruh dunia dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama segi ekonomi. Sektor perekonomian yang sangat besar terkena dampak virus corona ini adalah sektor perhotelan. Baik, selanjutnya ada tentang pertumbuhan ekonomi di masa COVID yang menyerang industri perhotelan. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Penghimpunan Hotel Indonesia, di tahun 2021 sudah ada 1.642 hotel di Indonesia terpaksa tutup karena wabah COVID-19. Menurut data BPS, di tahun 2019, tingkat hunian kamar hotel mencapai 53,90%, sedangkan April 2020 hanya 12,67% saja. Negara-negara lain seperti Australia, China, Rusia, Italia, Singapura, dan negara-negara lain juga terdampak industri perhotelannya di masa COVID-19 ini. Dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali demi lebih menekan laju penularan COVID-19. Pemerintah memberlakukan PPKM darurat Jawa Bali dari 3 sampai 20 Juli 2021 disusul dengan PPKM darurat luar Jawa Bali pada periode 12 sampai 20 Juli 2021. Selanjutnya ada tentang pengevaluasian dampak pandemi Vape Hotel Gatot Subroto terhadap tingkat okupansi dan tren perjalanan secara keseluruhan, yaitu dampaknya ada kurangnya tamu yang memesan kamar, banyaknya kamar yang rusak, penggajian karyawan, melakukan layoff, penutupan sementara. Dan ada juga evaluasinya, yaitu mencari solusi alternatif lain agar Vape Hotel Gatot Subroto tidak harus menutup hotelnya selama 2 bulan. Pihak Vape Hotel Gatot Subroto memperbaiki kamar-kamar yang rusak akibat jamur agar terjadinya kamar yang layak huni. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Mbak Risma. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Siska yang telah membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di masa COVID-19, kemudian pertumbuhan ekonomi di masa COVID-19 yang menyerang industri perhotelan, serta pengevaluasian dampak pandemi Vape Hotel Gatot Subroto terhadap tingkat okupansi dan tren perjalanan secara keseluruhan. Selanjutnya, pembahasannya akan dipaparkan oleh Mbak Christine Garsela. Kepada Mbak Christine, saya persilahkan. Baik, terima kasih Karisma atas kesempatannya. Lalu saya akan membacakan untuk pembahasan pelaksanaan strategi Vape Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan tingkat okupansi dalam jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama adalah pelaksanaan strategi secara garis besar. Yang poin pertama, memperbaiki sistem SOP, tentunya agar berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan, kamar, dan servis lainnya. Lalu yang kedua, mengikuti tren dengan konsisten, dan yang ketiga, menggunakan standar yang baru dan mengembangkan standar yang konsep yang sudah ada. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan strategi jangka panjang. Yang poin pertama adalah memastikan produk Vape Hotel Gatot Subroto dapat berfungsi dengan baik dan pelayanannya berjalan dengan baik. Menyesuaikan dengan tren, pengadaan fasilitas Smart TV Inch, ada perbedaan tipe kamar, ada hair dryer, minibar, layout diubah dan ganti semua HPL, lalu diganti dengan modern shower, wudhu friendly, agar menambah kenyamanan untuk tamu. Lalu yang ketiga, pelaksanaan strategi jangka panjang. Hal-hal umum terkait dengan strategi harga, mengatur harga yang kompetitif,
dengan mengandalkan platform online. Lalu segmen market yang ada, travel agent atau pemberian promo-promo tertentu, melakukan sales kunjungan ke agent-agent di daerah-daerah tertentu ataupun ke pemerintah. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada pelaksanaan strategi Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan tingkat visibilitas melalui online travel agent dan media sosial. Yang pertama adalah menambah visibilitas hotel melalui identifikasi kebutuhan dari pasar. Pelayanan internet untuk menambah fasilitas kecepatan internet, untuk menambah kenyamanan dari pelanggan, Jakarta Convention Center, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mencapai pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar dan daerah yang bisa dilakukan melalui kegiatan secara offline. Lalu untuk online travel agent, menjangkaunya melalui booking.com dan Agoda Hotel, dapat berinteraksi langsung dengan calon tamu, membagikan konten menarik, dan membangun citra positif, berkontribusi positif terhadap peningkatan tingkat hunian kamar. Selanjutnya, yang terakhir adalah sistem penilaian kepuasan pelanggan secara langsung selama mereka menginap dan menggunakan review pro aplikasi. Akses internet tersedia di seluruh area hotel, mendukung kebutuhan tamu dalam bekerja maupun hiburan. Menu sarapan yang bervariasi, berkualitas, serta menyesuaikan dengan preferensi pelanggan. Variasi menu dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu hotel. Berikut ada evaluasi efektivitas pelaksanaan strategi Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan tingkat visibilitas melalui berbagai media promosi dan kampanye. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dilanjutkan kembali oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Christine ya yang telah menjelaskan mengenai pelaksanaan strategi Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan tingkat okupansi dalam jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Yang kedua, mengenai pelaksanaan strategi Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan visibilitas melalui online travel agent dan media sosial, serta membahas mengenai evaluasi efektivitas pelaksanaan strategi Hotel untuk meningkatkan visibilitas melalui berbagai media promosi dan juga kampanye. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kita ini ke bagian kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan ini akan saya serahkan kepada Mbak Astri. Kepada Mbak Astri, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan dari analisis perkembangan ekonomi di bidang perhotelan pasca setelah COVID-19 ini adalah di mana strategi yang diambil oleh Hotel Gatot Subroto dalam menghadapi tantangan ini melibatkan penerapan standar kebersihan dan juga kesehatan yang lebih tinggi dan juga ketat, pemanfaatan teknologi digital, serta upaya meningkatkan visibilitas melalui platform online seperti OTA ataupun media sosial lainnya. Nah, hotel ini juga melakukan evaluasi terhadap pengalaman pelanggan untuk meningkatkan tingkat kepuasan, seperti memperbaiki fasilitas internet dan memperhatikan kualitas layanan sarapan. Kepuasan konsumen adalah faktor penting dalam kebersihan suatu usaha. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Astri yang telah menjelaskan serta memaparkan nih mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan. Selanjutnya kita akan beralih mengenai saran. Apa aja sih yang bisa kita berikan kepada hotel dan pihak-pihak terkait. Untuk saran ini akan dijelaskan serta dipaparkan oleh Mas Duta. Kepada Mas Duta saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Risma. Jadi ada beberapa saran buat pihak hotel, yaitu Five Hotel, biar layanan mereka makin bagus, makin konsisten. Pertama itu mereka perlu lebih kreatif dalam layanan dan pemasaran digital, supaya bisa menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, penting juga buat terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tren, biar nggak ketinggalan zaman. Segmentasi pasar juga nggak boleh diabaikan. Dengan tahu siapa target utama mereka, strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Nah, supaya semua strategi ini berjalan maksimal, hotel juga
perlu rutin evaluasi dan memperhatikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi bisnis mereka. Kemudian ada penerapan analis struktural dan MICMEC. Nah, MICMEC ini adalah Matrice di Impact Cross Multiplication Applique Enclosement, yaitu teknik untuk menganalisis keterkaitan antar faktor tersebut. Dengan MICMEC, bisa mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh dan faktor mana yang paling dipengaruhi. Jadi, bisa membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif. Kemudian ada komunikasi dengan pelanggan harus ditingkatkan, baik dalam mengumpulkan data maupun memahami kebutuhan mereka. Evaluasi terus-menerus juga penting supaya hotel bisa terus berkembang dan memberikan pengalaman terbaik buat tamu. Yang terakhir itu di masa pemulihan ini, hotel harus fokus ke pengalaman pelanggan, diversifikasi layanan, dan pemasaran digital yang lebih efektif. Dengan begitu, mereka bisa tetap kompetitif di industri hotel ini. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Risma. Baik, terima kasih kepada Mas Gita yang sudah memaparkan mengenai saran yang telah kita diskusikan bersama kepada pihak hotel. Jadi dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini mempengaruhi setiap sektor industri dan khususnya untuk sektor industri perhotelan yang dimana hal ini itu menurunkan ekonomi Indonesia, khususnya dengan studi kasus Hotel Gatot Subroto, yang dimana strategi yang dilakukan oleh Hotel Gatot Subroto untuk meningkatkan ekonominya selama pasca COVID-19 ialah yang pertama, penerapan standar kesehatan dan juga kebersihan. Yang kedua, pemanfaatan media sosial dan online travel agent. Lalu juga ada melakukan evaluasi terhadap kenyamanan pelanggan. Serta saran yang dapat diberikan kepada hotel ialah yang pertama kreatif dalam hal pemasaran digital, kemudian menyesuaikan diri dengan tren yang sedang berlaku, kemudian menyesuaikan segmentasi pasar dengan fokusnya ke segmen pasar yang utama, dan yang terakhir ialah melakukan evaluasi secara terus-menerus. Seperti itu untuk kesimpulan yang dapat disimpulkan dari latar belakang pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, saya juga akan menutup untuk presentasi pada malam ini. Kemudian selanjutnya juga ada lampiran mengenai yang menjadi studi dokumen atau dokumen pendukung yang kami gunakan selama membahas atau menyusun makalah ini. Yang pertama ada daftar harga repatriasi package di hotel, yang dimana ini merupakan harga-harga repatriasi yang dapat kita tawarkan kepada para pelanggan hotel. Yang kedua juga ada daftar harga umum serta agen travelnya. Seperti itu. Itu kami cukupkan untuk presentasinya. Apakah untuk mungkin Mbak Erisa Oktaria yang sudah berkenan untuk join, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak, saya mau tanya. Selamat malam semuanya. Saya Erisa dari kelompok 2. Mau tanya, tadi kan ada tentang kebersihan setelah pandemi juga ya. Aku mau tanya dong, bagaimana sih perubahan kebijakan operasional dan standar kebersihan di web hotel ini sendiri setelah pandemi? Gitu aja sih, makasih. Oke, ini langsung saya jawab aja ya Mbak Erisa ya. Iya, boleh. Untuk masalah kebijakan, jadi ketika Web Hotel Gatot Subroto di saat pandemi, itu kita sempat tutup selama 2 bulan ya. Nah, ketika kita tutup 2 bulan, itu kita melakukan maintenance kamar. Nah, setelah maintenance kamar, lalu kita akhirnya membuka dengan gabung melalui organisasi yang namanya PHRI. Yang di mana PHRI ini, dia itu mencakup untuk open kamar untuk repatriasi. Nah, ketika repatriasi itu sudah berjalan,
itu kita ada yang namanya tadi di sini ada paket-paketnya ya. Ada yang 10 hari, ada yang 14 hari. Ini adalah masa di mana si mungkin ada satu orang tamu kita yang terkena COVID, dia melakukan apa sih namanya perawatan ya. Nah, di kita ini kita juga ada yang namanya perawatan paket, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari, di mana nanti tetap tercover oleh si perawat. Nah, setelah mereka melakukan paket repatriasi ini, si kamar akan kita tutup selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kita akan melakukan treatment. Nah, setelah 2 minggu dinyatakan sudah oke, baru kita buka kembali. Seperti itu, Pak. Oke, Mas. Makasih infonya. Oke, thank you banget. Terima kasih banyak kepada Mbak Erisha ya yang sudah berkenan untuk join ke presentasi kami pada malam ini dan terima kasih banyak juga atas pertanyaannya mengenai langkah-langkah berarti ya strategi dari Hotek Gatot Subroto dan jika dari Mbak Erisha sendiri apakah masih ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu dengan kami atau sudah cukup Mbak? Sudah jelas semuanya? Sudah cukup sih kalau dari aku ya. Makasih Kak Risma. Oke, baik. Terima kasih banyak juga kepada Mbak Arisha dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada malam hari ini. Presentasi kelompok 5 akan kami cukupkan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.